mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Kami kelompok 3 terdiri dari ada saya sendiri, Anissa Salma, lalu ada Tesalonika, Intan Mutiara, Feoni, Mier Apriliani, Henny Febiana, dan Winima Renadia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mir. Baik. Untuk dasar hukum yang akan kita gunakan yaitu PMK 26/PMK 010/2022, yaitu penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam kurung lampiran 1 KUMHS, lampiran 2 catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos, lampiran 3 struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk. Untuk surat edaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nomor SE 8/BC/2022, yaitu petunjuk pelaksanaan penggunaan buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI 2022. Baik, pembahasan yang ingin kami jelaskan yaitu buku tarif kepabeanan Indonesia atau bisa disebut BTKI. Merupakan buku yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi ketentuan untuk menginterpretasi Harmonized System atau KUMHS, catatan dan struktur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan Harmonized System atau HS dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature atau HTF. BTKI juga memuat catatan bagian, catatan bab, catatan subpos, struktur klasifikasi, bab 1-99, dan besaran tarif atau bea masuk, most favored nation, bea keluar, PPN, dan PPNBM. BTKI juga diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau bisa disebut PMK. Nah, di sini kami menggambarkan struktur dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau bisa disebut DJBC, yang dikaitkan dengan Harmonized System atau HS. Sistem dan gambaran ini dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada Trade and Industrial Facilitation, yang dimana DJPC berperan dalam statistik perdagangan, negosiasi FTA, Rules of Origin, dasar perencanaan biaya ekspor atau impor. Lalu ada Community and Border Protection, yaitu DJBC bertanggung jawab untuk penentuan dan monitoring komoditi lartas. Lalu dan yang ketiga ada Revenue Collection. DJBC itu bertugas untuk mengumpulkan pendapatan negara dari bea masuk, bea keluar, nilai pabean atau database atau profil harga, dan pajak. Kemudian untuk definisi dari Harmonized System atau HS, merupakan nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia berdasarkan International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System dan digunakan untuk keperluan tarif, statistik, rules of origin, pengawasan komoditi, impor atau ekspor, dan keperluan lainnya.
Halo. Mana nih? Sepi. Maaf Pak, belum buka on mic. Oh, mic-nya belum dibuka. Iya, maaf. Oke, Selanjutnya silakan. untuk struktur harmoni sistem, itu secara sederhana dapat dibagi sebagai berikut. Itu yang pertama ada KUMHS. Dia itu merupakan ketentuan umum menginterpretasi HS. Yang kedua terdiri dari 21 bagian. Ketiga terdiri dari 97 bab, bab 77, bab 98, bab 99 yang tidak digunakan. Lalu keempat ada catatan resmi, catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos. Catatan itu digunakan sebagai panduan dalam mengidentifikasi, klasifikasi HS code. Yang kelima ada POS, merupakan HS dengan 4 digit pertama. Lalu yang keenam ada subpos merupakan HS 6 dengan 6 digit pertama. Selanjutnya, ini merupakan daftar klasifikasi barang pada HS code. Yang bagian 1 ada prohewani, lalu bagian 2 pronabati, bagian 3 minyak dan lemak, bagian 4 mineral, bagian 5 bahan kimia, bagian 7 plastik dan karet, bagian 9 kayu dan barang anyaman, bagian 10 pulp, kertas dan barang cetakan, bagian 11 itu tentang tekstil, bagian 12 alas kaki, tutup kepala, lalu bagian 13 barang dari tanah seperti keramik, kaca, bagian 14 itu batu permata dan logam mulia, bagian 15 logam tidak mulia dan barangnya, bagian 16 mesin dan barang elektronik, bagian 17 kendaraan, bagian 18 optik, jam, dan alat musik, bagian 19 amunisi, bagian 20 alat rumah tangga, olahraga, dan pabrik, bagian 21 barang seni. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari susunan kode HS tersebut. Misalnya kode HS-nya 0101.11, titik 4 digit terakhir yang berbeda itu tiap negara, makanya saya menulisnya dengan huruf XX yang diambil dari buku tarif bea masuk Indonesia atau BTBMI. Ada 10 digit angka di sini, 6 digit pertama atau dari digit 1 sampai digit ke-6 yang 0101.11 ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh WCO atau World Customs Organization atau bisa disebut Universal Code yang mana di setiap negara itu sama. Dan 4 digit terakhirnya atau dari digit ke-7 sampai digit ke-10 itu setiap negara berbeda-beda. Saya akan jelaskan satu persatu arti dari setiap kode ini. Baik, yang pertama, untuk 2 digit pertama atau digit ke-1 dan digit kedua merupakan bab di mana suatu barang itu diklasifikasikan. Seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, ada 97 bab yang sudah diatur oleh WCO yang isinya berbeda-beda. Nah, contoh di atas menunjukkan bahwa barang tersebut diklasifikasikan pada bab 1 karena angka kodenya 01. Bab 1 sendiri berisi mengenai klasifikasi binatang hidup. Selanjutnya, 2 digit berikutnya atau digit ketiga dan keempat merupakan heading atau pos pada bab yang dimaksud sebelumnya. Contoh ini menunjukkan bahwa barang tersebut diklasifikasikan pada pos 1 yang berisi seperti kuda, keledai, bagal, dan hini. Lalu yang 2 digit berikutnya lagi atau digit kelima dan digit ke-6 merupakan subheading atau subpos pada setiap pos dan bab yang dimaksud. Biasanya mencakup jenis kegiatannya itu untuk apa. Pada contoh di atas, barang tersebut diklasifikasikan pada subpos yang 11. Lalu untuk HS kode 8 digit pertama ini adalah pos yang berasal dari teks AHTN atau ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. Pengertian AHTN ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu untuk HS kode 10 digit tersebut merupakan pos tarif nasional yang diambil dari BTBMI atau Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Pos tarif ini menunjukkan besarnya pembebanan mulai dari PBM, PPN, PPNBM, atau cukai, serta ada tidaknya peraturan tata niaganya. Seperti itu arti dari setiap kode HS ini, boleh di next. Baik,
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature atau AHTN. AHTN ini merupakan sistem klasifikasi barang yang diharapkan seragam pada penomoran barang sampai dengan tingkat 8 digit di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan Protocol Governing the Implementation of AHTN. Baik, untuk HS kode BTKI 2017 dan 2022 ini ada perbedaan. Pemerintah Indonesia resmi mulai menerapkan kode HS baru, yaitu Buku Tarif Kepabeanan Indonesia BTKI 2022. Pembaruan ini diberlakukan mengingat terjadi amandemen HS 2017 dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature atau AHTN 2017. Pembaruan seperti ini dilakukan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Menurut Dirjen Bea dan Cukai atau DJBC, perubahan dasar dalam BTKI 2022 ini dibandingkan dengan BTKI 2017 ini ada pada catatan bagian, catatan bab, dan subposnya, serta struktur tarif. Perbedaan lainnya pada BTKI 2022 mencakup 99 bab dan 11.414 pos tarif, sedangkan BTKI 2017 hanya memuat 10.813 pos tarif saja. Boleh di next? Baik, selanjutnya untuk harmonized system, penting diketahui oleh penggiat perdagangan internasional. Yang pertama, terdapat fungsinya dari harmonized system, yaitu untuk keperluan tarif kepabeanan, yang kedua untuk statistik perdagangan internasional, yang ketiga rules of origin, yang keempat negosiasi perdagangan, yang kelima perpajakan, yang keenam transportasi, yang ketujuh surveillance, dan yang terakhir law enforcement. Untuk kegunaan dari harmonized system sendiri, yaitu harmonized system code digunakan untuk mengidentifikasi barang yang masuk atau keluar negara dan digunakan secara spesifik untuk kepentingan perhitungan biaya masuk, biaya keluar, pajak dalam rangka impor atau PDRI, dan aturan larangan dan atau pembatasan atau biasa disebut lartas. Next. Selanjutnya terdapat klasifikasi barang. Klasifikasi barang adalah suatu daftar kelompok barang yang dibuat secara terstruktur dan sistematis yang terdiri dari pos, subpos, dan pos tarif. Untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya, World Customs Organization atau WCO meluncurkan Harmonized System atau HS pada tanggal 14 Juni 1983 dan mulai berlaku secara internasional pada tanggal 1 Januari 1988. Dengan tujuan menyeragamkan daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk penetapan tarif pabean, memudahkan pengumpulan, pembuatan, dan analisis statistik. Statistik perdagangan, serta memberikan suatu sistem internasional untuk pemberian kode penjelasan. Maaf, belum. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah identifikasi barang.
Yang pertama, barang apa yang diimpor. Ada barang baku, kemudian setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan baku setengah jadi itu ada apa aja? Ada produk pertanian, kimia, elektronik, dan mesin. Kemudian yang kedua, dibuat dari apa barang tersebut? Ada komposisi, campuran, dan bahan yang dominan. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk apa kegunaan tertentu bagian dari bidang lain, aksesoris, lebih dari semacam kegunaan. Yang keempat adalah bagian saat impor, kemasan, belum siap, terurai, dan dalam bentuk set. Selanjutnya ada dokumen untuk mengidentifikasi barang. Yang pertama ada brosur, kemudian katalog, yang ketiga ada material seperti data sheet, yang keempat ada certificate of analysis, kemudian ada mailing certificate, yang keenam ada buku manual, terus ada ensiklopedia atau literatur, dan yang terakhir adalah dokumen pelengkap pabean. Nah, ketentuan mengidentifikasi harmonisasi itu apa sih? Itu adalah dalam kegiatan perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Setiap barang wajib diklasifikasikan dan ditentukan harmonis sistem code-nya. Nah, berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia, ketentuan umum menginterpretasi harmonis sistem atau biasa disingkat dengan KUMHS adalah cara bagaimana mengklasifikasi suatu barang agar dapat ditentukan HS code-nya dan besarnya tarif biaya masuk atau biaya keluar barang tersebut. Nah, kalau MNS ini sendiri terdiri dari 6 ketentuan berikut. Yang pertama itu klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai catatan, bagian atau bab yang terkait serta menurut ketentuan. Yang kedua itu digunakan jika ketentuan umum menginterpretasi harmonisasi sistem ini tidak dapat diterapkan dengan ketentuan yang pertama untuk barang belum jadi atau belum dirakit. Kemudian yang kedua, perluasan cakupan suatu pos barang dari suatu bahan berbeda. Oke, selanjutnya mohon maaf boleh balik ke slide sebelumnya. Untuk KUMH S1 itu contohnya, misal pada bab 1 binatang hidup, contohnya sapi, seperti itu. Untuk KUMH S2 yang A untuk barang belum jadi atau belum dirakit, contohnya yaitu untuk mobil yang belum dilengkapi roda, sepeda yang belum dilengkapi sadel, atau kemeja tanpa kancing. Untuk KUMH S2 yang B yaitu perluasan cakupan suatu pos barang dari dua bahan berbeda, contohnya yaitu pisau dengan mata yang terbuat dari stainless steel dan gagang dari plastik. Pisau terbuat dari stainless steel tersebut dianggap semata-mata sebagai perkakas dari logam dan mengabaikan bahan plastik untuk gagangnya. Sehingga dengan KUMH S2B diklasifikasikan sebagai pisau sebagai pisau dari logam pada pos 82.11. Slide selanjutnya boleh. Selanjutnya KUMH S3 yaitu digunakan apabila suatu barang secara sepintas dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih dan KUMH S2 tidak dapat diterapkan. Ketentuannya, A berdasarkan uraian paling spesifik. Contoh karpet berumbai untuk mobil. Barang tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua pos berikut yaitu karpet berumbai dan bagian dari aksesoris kendaraan. Namun berdasarkan KUMH S2 ditetapkan sebagai karpet berumbai. B. Berdasarkan karakter utama barang. Contohnya ikat pinggang dengan lapisan luar terbuat dari bahan kulit dan lapisan dalam dari plastik. Karakter utama dari produk yang dimaksud adalah kulit sehingga sesuai dengan KUMH S3B diklasifikasikan pada bab 42 atau pos 42.03 sebagai ikat pinggang dari kulit. C. Apabila tidak dapat diklasifikasikan ke dalam poin A atau B, maka diklasifikasikan pada pos terakhir. Contohnya yaitu wine jacket dua sisi yang dapat dipakai bolak-balik. Salah satu sisi terbuat dari katun rajutan dan sisi lainnya terbuat dari katun bukan rajutan. Jaket dimaksud memiliki dua jenis bahan dengan fungsi yang setara sehingga tidak dapat ditentukan karakter utamanya. Maka dengan aplikasi KUMH S3C diklasifikasikan pada pos terakhir yaitu 62.01. KUMH S4 digunakan dalam hal barang yang tidak dapat diklasifikasikan dengan KUMH S1 sampai 3 dan tidak ada pos yang sesuai. Ketentuannya,
Barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan di atas dan harus diklasifikasikan dalam pos yang sesuai untuk barang yang paling menyerupai. Contohnya, pemanggang atau barbeque yang menggunakan tenaga matahari untuk memasak makanan dan tidak menggunakan bahan bakar. Mengingat tidak ada pos yang lebih sesuai pada HS, maka pemanggang dengan tenaga matahari diklasifikasikan pada pos yang paling menyerupai sesuai KUM HS 4 pada pos 703021.11. Selanjutnya, boleh di next. KUM HS 5, yaitu aturan tambahan mengenai pengemas dan bahan kemasan. Ketentuannya, A mengatur bahwa barang yang dikemas dengan suatu kemasan diklasifikasikan menurut barang tersebut. Contohnya, importasi alat musik berupa gitar diimpor bersama-sama dengan tas gitar yang terbuat dari karet dengan bagian luar terbuat dari kulit diklasifikasikan sebagai gitar. Berlaku juga untuk importasi antara lain untuk tas kamera, tas senapan, tas teleskop, dan kotak perhiasan yang diimpor bersama isinya. 5B, yaitu sama dengan poin A, namun ketentuan ini tidak mengikat apabila bahan atau kemasan pembungkus tersebut secara nyata cocok untuk digunakan berulang-ulang. Contohnya yaitu untuk importasi tabung baja LPG tanpa kampu ukuran 12 kilo, diisi dengan gas petroleum jenis propana yang dicairkan dan diklasifikasikan menjadi 2 pos tarif, yaitu tabung dan isinya. Terakhir, untuk KUM HS 6, mengklasifikasikan barang ke dalam subpos dari suatu pos atau pengulangan dari KUM HS 1. Sebagai contoh, pakaian pelindung untuk dokter bedah terbuat dari karet sesuai KUM HS 6. Penetapan klasifikasi dilakukan dengan membandingkan subpos yang setara pada tingkat 1 takik, sehingga barang tersebut diklasifikasikan pada pos 4015.90. Selanjutnya ada jenis catatan pada HS. Yang pertama ada catatan definitif, yaitu catatan yang menjelaskan pengklasifikasian suatu barang pada pos atau sekumpulan pos tertentu. Contohnya catatan 4 bab 30. Pos nomor 30.04 hanya berlaku untuk hal ini yang harus diklasifikasikan dalam pos tertentu dan tidak dalam pos lainnya dari nomenklatur ini. Yang pertama, catgut bedah steril, bahan jahit bedah steril yang semacam itu, dan perekat kertas steril untuk penutup luka bedah. Yang kedua ada laminaria steril dan laminaria steril yang dapat mengembang. Yang ketiga ada hemostatik bedah atau gigi steril yang dapat menyerap. Yang keempat ada preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon untuk pembunuh sperma. Yang kedua, itu ada catatan eksklusif. Catatan yang mengeluarkan barang tertentu dari bab suatu pos dan subpos tertentu pada bab lain ke dalam pos dan subpos lainnya. Contohnya itu ada catatan 1 bab 2. Bab ini tidak meliputi yang pertama, produk dari jenis yang diuraikan dalam pos nomor 02.01 sampai dengan pos 02.08 atau 02.10 yang tidak layak atau tidak sesuai dengan manusia. Yang kedua, kandung kemih dan perut dari binatang atau darah binatang. Yang ketiga ada lemak hewani selain produk dari pos nomor 02.09. Next. Jenis catatan pada HS yang ketiga ada catatan ilustratif, yaitu catatan yang memberikan gambaran terhadap pengertian atau istilah yang perlu dijabarkan lebih lanjut. Umumnya beberapa barang masuk bab tertentu dan barang lainnya pada bab lainnya. Contoh, catatan 3 bab 42. Untuk keperluan pos nomor 42.03, istilah barang pakaian dan perlengkapan pakaian berlaku antara lain untuk sarung termasuk sarung tangan olahraga, apron, dan pakaian pelindung lainnya, tali penahan celana, ikat pinggang, tali sandang, dan semua jenis gelang, tetapi tidak termasuk arloji tangan. Jenis catatan pada HS yang keempat itu ada catatan lain-lain. Artinya itu catatan yang menguraikan pengertian-pengertian yang bersifat teknis, contohnya catatan 2 bab 3. Dalam bab ini, pengertian palet adalah produk-produk yang telah diaglomerasi, baik secara langsung dengan cara dikonversi dengan penambahan sejumlah jenis kecil bahan pengikat.
Oke, sekian dari kelompok 3. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Untuk yang boleh raise. Oke, untuk Gozi, dipersilahkan. Tadi kan sebelumnya fungsi HS itu digunakan buat mengidentifikasi barang yang masuk atau keluar negara kan, yang digunakan secara spesifik untuk kepentingan perhitungan biaya masuk, biaya keluar, dan lain sebagainya. Nah itu tuh ada nggak sih fungsi HS yang lain selain fungsi yang itu? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya akan saya tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Wafa. Oke, aku izin bertanya. Tadi tentang penjelasan BTKI. Nah, aku mau nanya, bagaimana proses penyusunan BTKI 2022? Oke, terima kasih Wafa Gozi. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh, Rana. Kan disebutkan tuh dalam setiap 5 tahun setiap 5 tahun ke depan kan BTKI kan direvisikan. Kayak contoh dari 2017 ke 2022 itu kan ada penambahan dari tarif pos. Nah, dalam penambahan itu apa saja yang berubah dan kalau bisa tuh sebutkan contohnya tuh komoditas apa aja yang terdampak dari perubahan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Prana. Untuk selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Gozi dulu. Jadi fungsi HS yang lainnya itu ada yang pertama untuk mempercepat proses kepabeanan dan pengiriman barang. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam pengisian dokumen dan deklarasi barang. Yang ketiga, menghemat biaya dengan mengetahui tarif pajak dan bea masuk yang tepat. Yang keempat, mematuhi peraturan perdagangan internasional dan nasional. Yang kelima, memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia. Yang keenam, memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan, dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan. Yang ketujuh, melindungi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Apakah sudah cukup, Gozi? Cukup, terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Wafa dan Prana? Ya, baik. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Wafa, yaitu bagaimana proses penyusunan BTKI 2022. Untuk jawabannya, yaitu struktur BTKI disusun berdasarkan HS dan AHTN, di mana Indonesia terlibat dalam proses pembahasan HS dan AHTN. Penyusunan pos tarif yang ada di BTKI melibatkan DJBC, Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kemenke, dan seluruh instansi terkait di Indonesia. Di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan POM, dan instansi lainnya.
Besaran tarif bea masuk dan pos tarif yang ada dalam BTKI ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disusun berdasarkan masukan dari kementerian dan instansi terkait. Apakah sudah terjawab, Wafa? Oke, makasih. Oke, untuk pertanyaan Prana, apakah sudah dapat jawabannya? Saya izin menjawab pertanyaan dari Prana mengenai apa saja yang berubah pada BTKI 2022 ya. Jadi untuk perubahannya itu ada terdapat di penambahan pos atau subposnya, lalu ada penghilangan atau penggabungan pos atau subposnya. Selanjutnya ada dari revisi uraian atau redaksionalnya. Untuk HS kode BTKI 2022 itu sendiri berlaku 8 digit. Kalau sebelumnya itu ada 10 digit. Nah, untuk contoh komoditinya ini yang mengalami perubahan itu diantaranya ada seperti rokok elektrik, serangga, kayu konifera, kertas rokok, elektronik UST atau komponen kendaraan listrik, industri kapal, dan banyak perubahan lainnya. Ada juga seperti perubahan drone. Jadi 5 tahun yang lalu, drone itu bisa masuk ke kategori elektronik. Nah, kalau sekarang drone itu punya fungsi lain atau fungsi khusus seperti sebagai alat pertahanan juga bisa. Malah sekarang tuh ada yang namanya pesawat drone untuk menyerang. Untuk itu setiap 5 tahun sekali itu selalu ada perubahan untuk turunan klasifikasi fungsi barang itu sendiri. Seperti itu Prana, apakah terjawab? Belajar. Terima kasih, Bang. Oke. Untuk itu saya akan membuka sesi tanya jawab 1 kali lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan untuk raise hand. Oke, untuk Rima Namira. Perkenalkan, nama saya Rima Namira dari kelompok 5. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran. Share screen-nya bisa di stop dulu tuh. Heni Febriana ya. Share screen-nya, oke. Lanjut. Aku mau nanya mengenai HS kode. Nah, gimana caranya biar kita itu tahu atau ngelihat HS kode suatu produknya? Makasih. Oke, ingin langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh dong ditampung dulu aja nggak ya? Oke. Baik. Selanjutnya ada Ditri Amanda. Oke, sebelumnya suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Perkenalkan, namaku Ditri dari kelompok 1. Untuk pertanyaannya, kenapa dilakukan pembaruan BTKI 2017 ke 2022? Apa perbedaannya? Oke, terima kasih Ditri. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, untuk Muhammad Januar.
Sebelumnya saya Muhammad Januar, di sini izin bertanya. Tadi kan juga mungkin ngebahas sedikit perihal HS mengenai kode HS mengenai hewan ya. Kalau nggak salah di 01 dan lain sebagainya itu kode HS untuk hewan ya. Mungkin aku sedikit bertanya perihal impor ekspor hewan atau impor hewan gitu. Untuk skema atau prosedur impornya tuh gimana ya? Misalnya dikenain bea masuk sekian untuk semua hewan atau gimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Januar mau impor hewan apa nih? Oke, Oke, untuk lanjut. pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya untuk dua pertanyaan yang lain, apakah sudah ada jawabannya? Aku mau izin jawab pertanyaan dari Rima yang sebelumnya. Bagaimana caranya untuk melihat atau mengetahui HS code suatu produk? Nah, untuk mengetahui HS code dari suatu produk impor atau ekspor, kita dapat mencarinya melalui beberapa cara, yaitu melalui portal INSW dari Kementerian Keuangan, portal Inatrade dari Kementerian Perdagangan, dan dari portal BTKI dari Bea Cukai. Oke, apakah sudah terjawab? Sudah. Oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan di Tri dan Ojim. Izin menjawab pertanyaan Ditri, yaitu kenapa dilakukan pembaruan BTKI 2017 ke 2022 dan apa perbedaannya? Akan saya coba jawab. Jadi sebenarnya pembaruan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan sistem klasifikasi barang dengan perubahan pola perdagangan maupun situasi global terkini. Pesatnya kemajuan teknologi saat ini tentunya membuat perdagangan global juga ikut semakin berkembang. Nah, di sisi lain, inovasi-inovasi di dunia teknologi memunculkan beragam jenis dan macam produk atau barang yang belum diatur secara rinci di dalam BTKI 2017. Penambahan supos dalam BTKI 2022 dilakukan untuk menampung kepentingan strategis industri dan perdagangan Indonesia yang sebelumnya belum dicantumkan dalam BTKI 2017. Beberapa di antaranya adalah produk batik, tekstil, CPO, pertanian, ikan, dan produk perikanan. Ada juga penambahan terkait alat bantu pernafasan atau ventilator, hospital bed, dan beberapa alat kesehatan. Tidak luput juga yang tengah ramai dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu industri kendaraan listrik, kendaraan bermotor, sepeda listrik, dan produk sejenis itu. Oke, apakah sudah terjawab? Untuk Fitri, apakah sudah terjawab? Maaf tadi nggak bisa. Udah, makasih. Oke, makasih banyak. Selanjutnya untuk pertanyaan Ojim.
Untuk pertanyaan Ojim, saya minta izin waktu sebentar lagi untuk menjawabnya. Tadi pertanyaannya, yang impor impor hewan tadi ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Berat, pertanyaannya berat teman. Baik, saya mau mencoba jawab, tapi mohon izin Pak Ardiansyah mungkin bisa ditambahkan atau diberikan jawaban yang benarnya setelah saya menjawab. Siap. Untuk yang saya dari prosedur impor hewan itu yang pertama tuh dari persiapan dokumen, ada sertifikat kesehatannya, ada dokumen impornya, itu mungkin isinya izin impor dari otoritas terkait seperti Badan Karantina seperti dari Badan Karantina di Indonesia, ataupun dokumen transportasi seperti airway bill atau bill of lading. Selanjutnya ada izin perizinan untuk mendapatkan izin impor dari otoritas veteriner dan karantina dan memenuhi persyaratan spesifik negara tujuan seperti vaksinasi atau karantina. Selanjutnya dari pengiriman itu hewannya akan dikirim sesuai dengan regulasi internasional tentang kesejahteraan hewan selama transportasi. Selanjutnya ketika sampai di negara tujuan akan dilakukan karantina lagi dan pemeriksaan. Untuk tarifnya itu berbeda-beda. Salah satunya untuk angsa, kalkun, dan ayam Guinea dan lainnya itu dikenakan tarif 5%, dan untuk primata 5%. Dan masing-masing hewan dapat dikenakan tarif yang berbeda. Seperti itu, terima kasih. Apakah pertanyaan dari Januar sudah terjawab? Sudah. Jadi Januar mau impor apa nih? Angsa. Tadi apa tadi? Primata. Sapi. Kucing apa? Oke. Udah ya. Baik, kita berikan applause kepada kelompok 3 ini ya.
kelompok 3 yang luar biasa materinya. Sebenarnya berat nih ya menjelaskan masalah klasifikasi, tapi tadi sudah dijelaskan dengan cukup baik oleh 7 ya. Anissa, Intan, Laini, Peoni, Miar, Heni dan Winima ya. Oke, kita berikan applause. Applause-nya pakai ini aja. Pakai apa namanya? React. Oh. Nah. Oke, kita kasih tepuk tangan semuanya. Bagus ya. Baik, rekan-rekan tadi sudah memberikan penjelasan yang cukup baik. Nanti untuk mata kuliah kepabeanan dan cukai, salah satu soal yang akan saya keluarkan tentunya terkait dengan aplikasi tentang klasifikasi ya rekan-rekan ya. Biasanya saya ambil dari presentasi saja, jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir. Tadi di presentasi sudah diberikan contoh-contoh bagaimana mengklasifikasikan barang ya. Mungkin satu yang ingin saya tekankan tadi pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang sangat mendasar ya dari siapa tadi ya. Bagaimana cara mencari HS code? Tadi sudah dijawab juga oleh kalau tidak salah siapa tadi? Winnie ya. Yaitu dengan menggunakan bantuan INSW ya, Inatrade, kemudian juga mencari di BTKI. Sebenarnya mencari HS code itu tadi saya mau share sedikit ya. Kita sampai jam 3 ya rekan-rekan ya. Saya ada setengah jam lagi nih. Saya share sedikit ya. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Saya share apa ya? Share Windows apa screen? Screen aja deh. Oke, saya coba share screen. Loh, kok jadi ini saya kelihatan kerjaan saya. Saya mau share apa tadi ya? PowerPoint ya. Nah ini. Ini rekan-rekan bisa lihat di bukan yang ini, sorry. Di Google Drive ya, yang kemarin di-share oleh Aan ya. Ini sih banyak banget, 92 slide ya. Oke, rekan-rekan bisa lihat. Sama nggak sih Google Drive-nya? Coba-coba. Saya lihat ya. Sorry, mana sih? Ini Google Drive-nya mana ya? Oh ini nih. Ini ya. Nah, klasifikasi barang ini rekan-rekan ya. Silakan jadi pertanyaan simpel, tapi tadi sebenarnya bisa bisa salah ya kalau tadi jawabannya mencari HS code dari BTKI dari apa tadi INSW ya. Nah, kalau kita mau mencari HS code yang benar dan ini sangat penting ya rekan-rekan ya. Mencari HS code yang benar ini sangat penting. Nah, ini materi tahun lalu ya. Jadi kenapa saya katakan tidak boleh hanya berdasarkan INSW ya. INSW itu apa sih? Website ya. Jadi rekan-rekan bisa masuk ke websitenya INSW. Sorry kok ini jadi ini sih. Saya buka ini aja deh. Saya buka di sini ya. Kan cari aja INSW ya. HS code. Nah, ini udah ada nih. Nah, memang rekan-rekan bisa cari di situ ya, INSW HS code itu ini dari INSW INTR ya. Misalnya tadi Januar ya. Januar ingin mencari apa angsa tadi ya. Cari aja angsa di sini ya. Terus keluar ya. Karena kan bisa langsung lihat angsa ya, mau impor angsa. Angsa langsung cari HS 8 digitnya ini misalnya ya. Angsa kalkun ayam ya. Ayam gini itu ayam gini itu apa ya? Oke. Karena kan bisa lihat cara mengimpornya, lihat di sini di detail ya. Detail. Nah. Oke, di sini kelihatan berapa tarifnya. Tarif biaya masuknya 0 ya. Jadi untuk angsa tidak kena biaya masuk. Cuma kena PPh tergantung kalau dia punya API atau tidak punya API. API angka panel impor ya rekan-rekan ya.
Nah, persyaratan impor ada di sini ya, tata niaga. Ya, ini dokumen-dokumen yang harus ya. Silakan mengklik ya dokumen pemberitahuan impor ya. Misalnya kita mau menggunakan BC20 ya. BC20 itu PIB ya, PIB. Itu kalau impor untuk dipakai, artinya mau di angsanya mau dimasak, ya mau dijual ya. Nah, kalau BC16 ini kalau dia mau ditimbun lagi di pusat logistik berikat ya, rekan-rekan ya. Jadi tiap-tiap tujuan impor ini berbeda-beda ya. Rekan bisa lihat di sini, ini sangat memudahkan sekali ya. BC28 ini kalau menggunakannya untuk ke ini kalau sudah ada di logistik berikat ya, pusat logistik berikat. Misalnya di mana sih pusat logistik berikat? Misalnya ada di kawasan Berikat Cakung ya, di Jakarta. Kalau di Bandung ada nggak? Di Gede Bage misalnya, di Gede Bage. Nah, kalau sudah masuk ke situ, maka persyaratan impornya di sini harus memenuhi izin ya, izin-izinnya. Ya. Sama dengan BC 20 ya, sama dengan BC20. Jadi izin-izinnya apa? Intinya sih di sini kita bisa lihat ya. Pertama izin dari karantina ya. Nah, di sini dilarang ya, dilarang mengimpor binatang hidup dari Tiongkok ya. Nah, jadi kalau dari Tiongkok itu tidak boleh ya, pasti tidak diizinkan ya rekan-rekan ya. Nah, jelas ya. Kemudian bagaimana kalau mau dibawa ke kawasan berikat ya, BC23 ya. Kalau dibawa ke kawasan berikat juga ternyata harus memenuhi izin sama ya, izin-izinnya harus dipenuhi. Di sini memang pusat logistik berikat seolah-olah tidak punya izin, tidak perlu izin ya. Memang pusat logistik berikat ini belum dianggap sebagai bukan impor ya. Nah, rekan-rekan harus paham ini ya. Jadi masuk ke pusat logistik berikat dia dianggap belum impor ya. Nah, kecuali ketika dia dikeluarkan baru dia harus memenuhi persyaratan impornya sebagaimana halnya menggunakan dokumen PIB ya. Jelas nggak sampai sini? Ya, pelan-pelan ya. Jadi ada banyak dokumen kepabeanan nih, rekan-rekan sudah tahu ada BC20, ini istilahnya ya. Apa sih BC20? Pemberitahuan impor barang ya, PIB. BC16 pemberitahuan pabean pengeluaran dari kawasan pabean untuk ditimbun di pusat logistik berikat. Nah, di sini sudah memerlukan dokumen perizinan ya berupa karantina. Jadi sebenarnya kalau untuk perizinan untuk hewan yang paling jelas itu adalah karantina ya, karantina ya rekan-rekan ya. Kemudian juga tadi ada surat kesehatan ya, certificate of health ya, tergantung nanti bagaimana proses impornya, apakah mau langsung dipakai si angsanya tadi ataukah mau dibawa ke tempat kawasan berikat atau pusat logistik berikat atau justru dibawa ke kawasan bebas ya. Tapi rata-rata untuk hewan ini memang harus memerlukan izin dari karantina sebelum diimpor. Ya, rekan-rekan jelas ya. Nah, tadi pertanyaan besar dari salah seorang teman kita menanyakan bagaimana caranya. Jadi sebenarnya kalau cuma sekedar mencari angsa, kemudian kita cari HS, ini bisa terjadi ya kesalahan ya. Bisa terjadi kesalahan. Kenapa? Karena belum tentu angsa yang dimaksud di sini sesuai nomor HS-nya ya. Saya kasih contoh, misalnya tadi ya, yang dikasih contoh di slide ini aja deh. Ya, contohnya di, jangan yang ini deh. Slide yang ini ya, yang ini contohnya ya. Karena mengklasifikasi barang itu harus menggunakan yang disebut ketentuan untuk menginterpretasi HS code ya, KUM HS, KUM HS tadi ya, atau KUM HS. Ya. Nah, setelah kita pahami uraian barangnya, ya detail spesifikasi barangnya, nah kita harus lihat di sini yang disebut dengan ya ketentuan langkah-langkah melakukan klasifikasi. Jadi langkah-langkahnya ada gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau sudah 7 ini kita temukan, kita ikuti, barulah kita bisa mencari HS code yang benar. Jadi jangan langsung mengetikkan nama barang di laman website INSW ya. Ini sih kebetulan kalau angsa memang tidak ada masalah. Coba kalau kita cari barang yang lain, ini bisa jadi bermasalah ya rekan-rekan ya. Bisa jadi bermasalah ya. Misalnya kita cari modem gitu ya, modem. Ya. Nah, modem ini ada di 8517. Tapi harus teman-teman paham ya.
modem yang dimaksud di sini modem yang seperti apa ya, karena nanti bisa jadi dia masuk ke tempat rumah yang berbeda gitu ya rekan-rekan ya. Klasifikasinya bisa berbeda ya. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh teman-teman dari kelompok 3 cara mencari HS code dengan menggunakan yang disebut ini sudah tadi ya. Nah, ini contohnya hewan ya. Dengan menggunakan yang disebut ketentuan umum menginterpretasi HS kum HS. Ya, ini saya cepetin aja. Nah, ini ya contohnya kum HS 1 ya. Jadi kalau kita mencari HS code, teman-teman harus buka BTKI, kemudian lihat di sini uraian pos, catatan bagian, catatan bab, di situ ada ketentuan-ketentuannya dan itu harus diikuti ya. Misalnya kum 1 tadi ya. Hewan ini kebetulan hewan ya yang mau diimpor oleh Januar ini. Misalnya Januar mau mengimpor beruang gitu. Apakah setiap beruang harus masuk bab 1 ya, pos 0106? Kalau beruang ini ternyata untuk keperluan sirkus seperti ini ya, beruangnya sudah memiliki keahlian tertentu, yaitu bisa bisa menari ya, bisa melakukan gerakan-gerakan yang akrobatis ya, maka dia dimasukkan ke bab pos ya, heading 9508. Jadi rekan-rekan ya. Dasarnya apa? Dasarnya ini ketentuan umum menginterpretasi HS code nomor 1 yang mengatakan apa sih kum 1 itu ini ya? Kum 1 ini. Untuk tujuan hukum, klasifikasi harus berdasarkan uraian pos, catatan bagian, catatan bab. Gitu ya. Kemudian kum 2 sampai 6 asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain. Jadi harus dilakukan secara berurutan. Lihat dulu di kum HS ada nggak catatan bab yang mengatur, ternyata ada rekan-rekan di sini ya. Catatannya apa di sini ya? Yaitu contohnya di sini ya. Catatan 1C bab 1 mengatakan binatang dari pos 9508 artinya binatang untuk keperluan sirkus dikeluarkan dari bab 1. Nah, itu harus benar-benar teman-teman rekan-rekan lihat, jangan sekedar angsa aja cari angsa ya, cari beruang ya. Oh, beruang adanya di 01. Ada kok Pak di situ beruang. Nah, ini yang banyak terjadi dispute ya. Banyak terjadi dispute ya. Kuda misalnya teman-teman cari di sini kuda ya. Kuda. Ya, kuda. Cep. Pasti masuk di bab 01 ya. Kuda keledai. Tapi ya, kalau rekan-rekan lihat ya, kalau kuda itu untuk sirkus bisa jadi dia masuk di bab 98 ya. Nah, di sini tidak ada 98 ya. Nah, tapi dia harus nanti berdasarkan tadi ketentuan menginterpretasi HS code, maka dia harus masuk di mana? Di bab 9 dan 8 tuh ya. Jelas rekan-rekan ya. Sorry. Stop sharing dulu. Oke, saya sharing lagi. Jelas ya? Jadi cara menginterpretasi HS code ya, cara menginterpretasi HS code adalah dengan apa? Dengan menggunakan sorry ini ngilangin ini khusus apa namanya? Ada kita lihat ini ya. Dengan cara menggunakan ketentuan umum menginterpretasi HS code. Jelas ya? Oke. Nah, kum 2 ini juga harus lihat. Karena bagaimana kalau barang itu merupakan barang campuran gitu ya. Kum 2 itu begitu ya. Atau barang yang bukan barang campuran kum 2 ini. Kum 2 ini kalau barangnya belum jadi atau belum dirakit ya. Contohnya apa? Contohnya kita lihat di sini ya, biar gampang kita langsung aja lihat contohnya. Nah, ini ya. Contohnya mobil ya, belum ada bannya atau belum ada joknya, belum ada kursinya gitu ya. Apakah dia masuk ke spare part mobil atau dia dianggap sebagai mobil? Maka dia harus dianggap sebagai mobil. Sepeda ya, belum ada sadelnya. Mengapa seperti itu? Karena ada ketentuan umum ya untuk menginterpretasi ataupun mengelompokkan HS code ya yang disebut dengan kum 2A. Itu ya rekan-rekan ya. Saya kira rekan-rekan nanti bisa baca ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 3 ya. Intinya cara kita cari HS code ya, jangan sekedar mencari di INSW atau di intra
apa tadi Inatrade ya, tapi dengan menggunakan ketentuan umum menginterpretasi HS, kemudian catatan bab, catatan bagian harus dilihat di situ ya. Nah, kemudian ada lagi rekan-rekan ya, ini tadi mungkin belum muncul di apa namanya di presentasi kelompok 3 yang disebut dengan explanatory notes ya, explanatory notes. Nah, ini catatan-catatan sih ada ya di BTKI. Tapi ada yang tidak ada di BTKI, ada yang tidak ada di BTKI ya, yang disebut dengan explanatory. Nanti saya akan kasih slide satu lagi deh, biar rekan-rekan tambah banyak pengetahuannya ya. Ya ini ya. Yaitu saya perbesar aja. Rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi bicara tentang HS ini ya. Selain teman-teman menggunakan BTKI, nah di sini ada ya produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh World Customs Organization maupun yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh ASEAN ya, kan disebut dengan IN di sini ya. Ini paling penting kan ya. IN ini penting sekali ya. Di sini ya. IN atau explanatory notes. Nah, nanti rekan-rekan bisa lihat karena sering terjadi dispute ya tentang definisi sebuah barang, apakah dia masuk ke HS nomor berapa gitu. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh IN. Ini sangat tebal sekali rekan-rekan IN ini ya. Nah, selain IN ya di level ASEAN juga ada yang namanya AHTN ya, ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature, di mana Indonesia ya sudah tergabung dalam ASEAN dan menggunakan HS code-nya ASEAN 8 digit. Sekarang tidak ada lagi HS code 10 digit ya kan. Nah, ASEAN juga mengeluarkan yang namanya Supplementary Explanatory Notes ya. Supplementary Explanatory Notes. Rekan-rekan nanti baca aja di sini, saya kasih ya. Nah, ini ya, Supplementary Explanatory Notes untuk menjawab keraguan dalam menginterpretasi teks-teks yang ada di dalam AHTN. Jelas? Oke. Jadi ini cara kita melakukan pencarian HS code ya, harus kita lihat dulu struktur HS code-nya. Yang paling penting adalah menggunakan ketentuan umum ya, kemudian menggunakan catatan-catatan baik catatan bagian, catatan bab maupun catatan pos dan subpos ya kan ya. Kira itu. Oke. Baik, gimana? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung ada saya di sini. Saya stop sharing dulu ya. Nanti untuk UAS ya, biasanya 1-2 soal saya ambil dari contoh yang ada di yang ada di presentasi ya. Misalnya tadi pakaian, baju ya, kalau dia berbentuk tidak lengkap ya, bagaimana cara HM menyusun HS code-nya, kalau dia lengkap seperti apa. Ya udah, masih ada yang mau ditanyakan? Rekan-rekan, untuk ini nanti rekan-rekan bisa tonton di YouTube ya. Saya banyak di situ meng-share tentang klasifikasi, termasuk juga contoh-contoh soalnya. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya, saya kira cukup ya. Nanti rekan-rekan bisa lanjutkan mempelajari tentang HS code. Ini intinya apa? Ini hal yang sangat penting sekali ya. Jadi sebelum rekan-rekan nanti mengimpor barang ya, seperti tadi Januar mau mengimpor sapi. Nah, yang paling penting lagi konsultasi ya, konsultasi dengan bea cukai. Jangan ujuk-ujuk langsung mengimpor barang ya. Tahu-tahu barangnya sudah sampai di Indonesia, nah nanti tertahan oleh bea cukai. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya, sebenarnya sih permasalahannya ya karena kekurang hati-hatian ya dari importir. Kebanyakan seperti itu, tahu-tahu HS code-nya salah. Ya, ketika dia mengajukan PIB, yang dimasukkan adalah HS code yang terkena lartas ya, seperti tadi misalnya dia mengimpor yang dikasih contoh tadi ya, mengimpor misalnya
sepeda ya tadi atau mobil gitu ya. Nah, ini antara dia menggunakan antara tahu atau tidak tahu gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya, mobil dia masukkan dalam bentuk terurai ya. Nah, dia beritahukan sebagai HS code-nya HS code spare part gitu ya, tidak terkena lartas, tidak terkena aturan larangan dan pembatasan. Tahu ya, berdasarkan ketentuan umum menginterpretasi HS ya, ini masuk mobil karena sudah lengkap ya, mobil CKD ya, completely knockdown, sudah lengkap, sudah ada sasisnya, sudah ada mesinnya ya, sudah ada gardannya, sudah ada kelengkapannya. Tapi memang dia bongkar gitu ya. Nah, ini akan dimasalahkan nanti sama bea cukai. Jadi dipermasalahkan bea cukai itu bukan artinya bea cukai menghambat ya, bukan. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang suka membuat heboh ya, dan selalu menjadikan bea cukai sebagai sasaran ya, menjadi tempat orang untuk menyalahkan gitu, menjadi kambing hitam. Nah, padahal ketidakpahaman mereka tentang bea cukai. Memang ini PR besar ya kadang-kadang. Saya lihat memang kurikulumnya sangat minim sekali ya, di kampus-kampus pun ini saya terus terang aja baru Unpad aja ini yang ada mata kuliah bea cukai ya. Ini saya sendiri ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, tidak ada hukum kepabeanan ya, makanya saya buat ini ya. Jadi saya mulai tahun depan membuat mata kuliah hukum kepabeanan di kampus saya, tempat saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Ini baru Unpad aja yang ada pelajaran bea cukai ya, di UI, ya di ITB, ya di IPB, di mana-mana nggak ada pelajaran bea cukai ya. Nah, bagaimana orang paham ya, bahkan jangankan masyarakat awam ya, mahasiswa bahkan dosen saja tidak paham ya. Saya pernah mendapati kasus ya, dosen ya, rekan saya, dosen hukum malah ya, hukum perdagangan internasional, ketika masuk datang ke Indonesia dari luar negeri ya, kemudian barangnya ditahan, diminta bayar biaya masuk, dia tidak mau ya, marah-marah ya. Apa ini ya? Ini barang-barang saya ya. Oh, saya buat pakai sendiri, kenapa harus bayar biaya masuk? Nah, ini tidak paham tentang kepabeanan. Kemarin sudah saya jelaskan ya, yang namanya memasukkan barang dari luar ke dalam daerah pabean itu adalah impor ya, dan itu terutang bea masuk. Nah, ini sayang sekali seorang dosen ya, mungkin ya dia juga karena ya siapa sih orang yang mau dipajaki gitu ya, tapi kan harusnya kalau dia paham aturan ya dia tidak seperti itu gitu ya. Minimal ya kalaupun dia merasa keberatan atas tarif ataupun nilai yang terlalu tinggi misalnya, ya dia bisa lakukan upaya hukum ya, keberatan ya, ada upaya hukum, tidak perlu membuat viral-viral di media ya, bikin saja ya upaya hukum yang namanya keberatan. Keberatan kemana? Ke atasan dari pihak pejabat bea cukai yang melakukan penetapan gitu ya. Karena memang apa yang dilakukan oleh bea cukai itu sudah berdasarkan undang-undang ya. Uangnya pun bukan masuk ke kantong bea cukai ya, tapi untuk ya masuk ke kas negara ya, untuk membiayai pendidikan ya, untuk ya membangun jembatan, membangun jalan ya, rekan-rekan ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih ya, saya akhiri untuk mata kuliah ini. Nanti kita akan terus lanjutkan ya, untuk selanjutnya hari Rabu depan, Rabu ya, Mas Aan ya. Karena Iya, Bapak. Kamisnya kita libur ya, Rabu aja ya. Kita Rabu, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di di chat aja. Jadi kita bisa chat di sini ya rekan-rekan ya, di tiap mata kuliah ini rekan-rekan masih bisa chat sebenarnya. Tapi ataupun nanti lewat Aan atau di YouTube ya, nanti saya upload ke YouTube ini biar rekan-rekan bisa simak lagi. Oke, terima kasih. Silahkan Liv. Saya akhiri recordnya ya.